Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah dengan NPM 202043501980. Saya ingin mempresentasikan apa yang sudah saya buat, UI UX sistem rekomendasi jurusan. Bisa kalian lihat di sini ada yang warna biru dan ada kotak-kotak yang bisa kita isi nantinya. Kita coba dulu. From data siswa. Nama siswa Budiman. Nilai matematikanya 3, fisikanya 4, kimianya 7, biologinya 5, TK-nya 8, bahasa Inggrisnya 8, bahasa Indonesianya 1. Jurusannya multimedia. Teknik. Minat itu. Ekonominya cukup. Lalu kita submit. Dan ini hasil sistem rekomendasi jurusan yang sudah kita buat. Berdasarkan pertimbangan dari nilai jurusan, minat, dan kondisi ekonomi siswa, maka siswa yang bernama Budiman direkomendasikan untuk memilih program studi teknik elektro sebagai program studi yang diambil untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berikut rincian rekomendasi dan alternatif program studi yang bersangkutan. Dan dari sini poin-poinnya lebih diunggul ke teknik elektro. Oke. Kita lanjut ke daftar siswa. Dan hasil yang tadi sudah kita buat, di sini ada tuh di nomor 6. Bisa kita lihat kembali yang sudah kita buat. Oke. Bisa kita balik lagi. Lalu ketika ada kesalahan dalam penginputan nilai, kita bisa edit. Misalkan untuk editnya, di biologi 7 atau di TK-nya 8. Di TK-nya 4. Bisa diedit. Oke, bisa kita lihat kembali yang dari tadi hasil baru. Mungkin sama karena memang dalam presentasi dari nilainya itu sama. Oke, lanjut kita tambah program studi. Di sini ada nama program studi, beban nilai, beban jurusan. Dan dan beban minat. Oke. Kita balik ke atas dan beban ekonomi. Kita ke atas, kita lalu mengisi program studi. Nama program studi, sastra Inggris. Dengan beban nilai 1, fisikanya 2, kimianya 1, biologinya 4, TK-nya 2, bahasa Inggrisnya 8, dan bahasa Indonesianya 5. Lalu beban jurusannya dari IPA nomor 3, IPS-nya 2, bahasanya 9, multimedianya 4, akuntansinya 2, pemasarannya 2, teknik sepeda motornya 0, 1, teknik komputer jaringannya 1. Dan beban minat, kesehatannya 2, tekniknya 1, komputernya 1, sosialnya 8, ekonominya 5. Beban ekonominya kurang 2, cukup 5,
mampunya 8. Oke, kita submit, kita kirim. Dan hasilnya sudah jadi, itu di nomor 3 ada sastra Inggris. Bisa kita edit. Bisa kita tulis sastra Inggris, kita rubah menjadi sastra Indonesia. Lalu kita submit atau kita kirim. Dari sastra Inggris berubah menjadi sastra Indonesia. Oke. Dan bisa kita hapus. Oke. Ya. Sudah hilang dari daftar program studi. Lanjut. Nama saya Afnan Afandi Permana dengan NPM 202043502738. Di sini saya ingin menjelaskan database dari rekomendasi pemilihan jurusan. Bisa dilihat di sini di database SPK. Nah, di sini ada database bernama bobot ekonomi, bobot jurusan, bobot minat, bobot nilai, prodi, dan juga siswa. Kita di sini bisa kita klik langsung bobot ekonominya. Langsung kita buka ke strukturnya. Di dalam struktur ini ada ID prodi, kurang, cukup, lalu mampu. Selanjutnya di sini kita cek di bobot jurusan. Kita buka lagi strukturnya. Nah, di bobot jurusan ini dalam struktur itu terdiri dari ID prodi, IPA, IPS, bahasa, multimedia, akuntansi, pemasaran, teknik sepeda motor, dan teknik komputer dan jaringan. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada bobot minat. Nah, di bobot minat ini kita buka lagi strukturnya. Nah, di sini ada ID prodi, kesehatan, teknik, komputer, sosial, dan terakhir ada ekonomi. Lalu di sini ada bobot nilai. Di bobot nilai ini bisa kita klik lagi di sini strukturnya. Nah, di bobot nilai itu di struktur itu terdiri dari ID prodi, matematika, fisika, kimia, biologi, TIK, bahasa Inggris, dan terakhir bahasa Indonesia. Lalu di sini selanjutnya ada prodi. Yang di prodi ini kita sama ya kayak sebelumnya, kita buka strukturnya. Nah, di prodinya ini cuma ada ID dan juga nama. Nah, lalu yang terakhir di sini ada siswa. Nah, di siswa ini kita klik lagi strukturnya kayak sebelumnya. Nah, di siswa ini terdiri dari ID, nama, jurusan, minat, ekonomi, nilai matematika, nilai fisika, nilai kimia, nilai biologi, nilai TIK, nilai bahasa Inggris, dan nilai bahasa Indonesia. Mungkin itu aja yang saya bisa jelaskan dari database rekomendasi pemilihan jurusan. Nama saya Jody Berniawan dengan NPM 202043501926. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari rekomendasi jurusan berdasarkan nilai. Di sini saya menggunakan konsep model controller and view, yaitu MVC. Yang pertama saya akan menjelaskan controller.php. Kode ini merupakan implementasi dari metode count-show pada suatu controller dengan nama count-controller. Konsep ini adalah konsep MVC. Yang pertama ini ada kode ini mengambil data dari beberapa tabel database seperti data prodi, jurusan, minat, ekonomi, dan nilai. Dan selanjutnya convert to specific format. Data yang diambil dari database dikonversi ke format yang sesuai untuk mengolah lebih lanjut. Sebagai contoh, data jurusan diubah menjadi array numerik untuk digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Itu juga dengan ya DB jurusan, new jurusan, dan DB minat, new minat, dan DB ekonomi, new ekonomi, DB nilai, dan new nilai.
kode, dan yang ini data siswa diambil dari tabel siswa berdasarkan ID yang diberikan sebagai parameter. Jika data salah, dia akan memberikan pesan data siswa tidak ditemukan. Dan selanjutnya adalah home controller. Di home controller ini kode ini merupakan implementasi dari beberapa metode dalam suatu controller dengan nama home controller. Ini juga konsep dari MVC. Dan kode yang pertama, metode ini merender tampilan untuk menambahkan siswa. Kita bisa lihat di sini ada tulisan add siswa. Metode ini akan diakses ketika pengguna mengakses halaman utama. Yang kedua ada public function insert siswa. Metode ini menangani proses penambahan data siswa ke dalam database dan kemudian mengarahkan pengguna ke proses perhitungan SAW dengan mengakses metode count pada count controller. Ini ya, count. Nah, selanjutnya ada public function daftar siswa. Metode ini mengambil daftar siswa dari database dan menampilkan tampilan daftar siswa yang menampilkan daftar siswa tersebut. Selanjutnya ada public function edit siswa. Metode ini mengambil data siswa berdasarkan ID untuk diedit dan menampilkan tampilan edit siswa dengan data siswa yang akan diedit. Selanjutnya ada update. Metode ini menangani proses pembaruan data siswa ke dalam database dan kemudian mengarahkan ke pengguna kembali ke halaman daftar siswa. Nih, redirect. Redirect itu artinya mengembalikan. Selanjutnya ada delete siswa. Metode ini menghapus data siswa berdasarkan ID dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar siswa. Redirect daftar siswa. Begitu. Selanjutnya adalah add prodi. Ini juga sama ya, untuk menambahkan insert. Selanjutnya kita akan ke out.php. Kelas out pada kode ini bertanggung jawab untuk mengelola fungsi autentikasi dan beberapa fitur keamanan pada aplikasi web. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap metodenya. Di sini ada kelas out dengan variabel db yang di privat dan config. Dan di sini ada public function
underscore konstruktor inisialisasi objek database dan config untuk digunakan dalam kelas ini. Selanjutnya ada public function user. Metode ini mengambil data pengguna berdasarkan konfigurasi yang telah diatur. Data pengguna akan disimpan dalam objek ini. Selanjutnya ada public function generate token. Metode ini digunakan untuk menghasilkan token acak yang kemudian disimpan dalam sesi. Public function token. Metode ini menghasilkan input token yang dapat digunakan dalam HTML. Function static token digunakan untuk mengambil token yang telah disimpan dalam sesi. Public function verify token ini digunakan untuk memverifikasi token yang dikirim dengan token yang disimpan dalam sesi. Jika cocok, token sesi dihapus. Public function backtrip yang berisi parameter value. Metode ini menggunakan algoritma backtrip untuk mengenkripsi nilai. Public function verify mempunyai dua parameter, yaitu value and hash. Metode ini digunakan untuk memverifikasi nilai terenkripsi dengan menggunakan backtrip. Public function paginate ini digunakan untuk menghasilkan link paginasi dengan tautan sebelum dan sesudah halaman saat ini. Public function id index yang mempunyai parameter datas. Metode ini membuat indeks baru dengan awalan id berdasarkan nilai id dari data yang diberikan. Selanjutnya itu config.php. Kelas config pada kode ini berfungsi sebagai konfigurasi untuk koneksi database dan konfigurasi autentikasi. Berikut ini kodenya. Metode dbconfig. Di sini ada function yang bernama dbconfig. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi koneksi database. Kita harus mengganti nilai-nilai seperti host atau db user. Tapi di sini saya menggunakan nama hostnya itu localhost, db-nya database-nya database underscore spk, usernya root, dan passwordnya kita kosongkan. Selanjutnya ada function yang bernama outConfig. Ini digunakan untuk mengkonfigurasi autentikasi. Kita perlu menentukan nama table pengguna, table user, yaitu nama user, nama kolom yang menjadi kunci utama, yaitu field ID, kita isi ID, dan nama sesi yang akan dijadikan indeks kunci utama.
Sesi dengan nama yang diberikan akan dijadikan indeks dan nilai yang sesuai dengan kolom kunci utama. Sini ada function getInstance. Metode ini mengimplementasi pola singleton yang memastikan bahwa hanya ada satu instance dari kelas config yang dibuat. Ini memudahkan akses ke konfigurasi berbagai bagian aplikasi. Selanjutnya kita ke controller.php. Di sini ada kelas controller extend out. Kelas controller merupakan turunan dari kelas out, yang berarti semua fungsionalitas dan metode yang didefinisikan di dalam out dapat diakses dan digunakan oleh kelas ini. Ada public function view. Metode ini digunakan untuk menampilkan tampilan, yaitu view pada aplikasi. Parameter pertama adalah nama. File tampilan. Parameter kedua adalah data yang ingin disertakan. Di tampilan opsional, file tampilan akan diambil dari direktori resource view ini. Di sini ada function URL. Ini ada fungsinya adalah untuk membantu, yang digunakan untuk membuat URL lengkap berdasarkan path relatif dari root aplikasi. Public function model. Metode ini digunakan membuat instance model. Jika parameter file diberikan, maka instance model sesuai dengan nama file model tersebut akan dibuat. Jika tidak, maka instance dari model dasar atau model akan dibuat. Selanjutnya adalah public function redirect. Metode ini digunakan untuk melakukan redirect, pemindahan ke halaman lain. Parameter file berisi path relatif dari root aplikasi yang menjadi tujuan redirect. Dan selanjutnya ada database.php. Sini ada kelas database, private static query null dan last id false, config connect host db user pass stmt index values yang dibeli function private. Di sini kita jelaskan koneksi. Kelas database kode ini bertanggung jawab untuk melakukan operasi-operasi dasar pada database MySQL seperti insert, select, update, dan delete. Yang pertama ada public function constructor. Konstruktor kelas ini melakukan inisialisasi koneksi ke dalam MySQL menggunakan PGO. Informasi koneksi diambil dari objek konfigurasi, yaitu config, disconfig, dbconfig, yang diperoleh melalui metode dbconfig. Sini ada try and catch, dan menampilkan pesan error. Selanjutnya ada public function getInstance.
Kelas database menggunakan pola desain singleton yang memastikan bahwa hanya satu instance dari kelas ini yang dapat dibuat dan digunakan. Selanjutnya ada metode insert data. Di sini ada function insert yang berparameter value and table. Metode ini digunakan untuk pernyataan insert ke table database menggunakan prepared statement untuk menghindari SQL injection. Selanjutnya ada select data. Metode ini digunakan untuk membuat pernyataan select ke table database dengan variasi seperti select bintang, select distinct, atau select dengan kolom-kolom tertentu. Ini contohnya. Select dengan value dengan isinya bintang, koma, select value from table. Selanjutnya ada metode update data. Metode ini digunakan untuk membuat pernyataan update ke table database. Ini yang akan mengarah ke database. Selanjutnya ada delete. Metode ini digunakan untuk mendelete data, yaitu menghapus. Delete ini adalah perintahnya query, yaitu delete from table. Selanjutnya ada function join, function left join, right join, dan on. Metode-metode ini digunakan untuk membuat pernyataan join dan on pada pertanyaan select. Selanjutnya ada function where, or where, limit, order by, group by, dan having. Ya. Metode ini digunakan untuk menambahkan klausul where, or where, limit, order by, group by, dan having pada pernyataan select. Selanjutnya ada paginate, ada public function paginate yang mempunyai parameter limit dan page. Metode ini digunakan untuk melakukan paginasi pada hasil query. Selanjutnya ada public function row. Metode ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan query SQL langsung dengan parameter yang diberikan. Selanjutnya ada public function prepare. Metode ini digunakan untuk menyiapkan kondisi dalam pernyataan where. Dan selanjutnya ada function execute. Metode ini melakukan eksekusi query ke dalam database, mengembalikan hasil query untuk pernyataan select atau true or false untuk pernyataan insert, update, dan delete. Public function out. Ini digunakan untuk memulai operasi autentikasi dan mendapatkan ID terakhir yang dimaksudkan. Kelas ini menyediakan antarmuka untuk melakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada tabel-tabel database melalui PHP. Selanjutnya kita akan menjelaskan model.
sini ada public function konstruktor kelas model menginisialisasi properti $db dengan instance dari kelas database. Selanjutnya ada public function table. Metode ini digunakan untuk mendapatkan nama tabel yang sesuai dengan nama kelas model. Nama tabel dihasilkan dengan mengonversi nama kelas menjadikan lowercase dan menambahkan s di akhirnya. Public function all yang variable value. Metode ini mengembalikan semua data dari tabel yang sesuai dengan model. This db all ini kan mereturn ini. Selanjutnya ada public function insert. Metode ini digunakan untuk menyisipkan data baru ke dalam tabel yang sesuai dengan model. Ada public function select. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tertentu dari tabel yang sesuai dengan model. Metode update. Public function update digunakan untuk memperbarui data dalam tabel yang sesuai dengan model. Selanjutnya ada delete. Digunakan untuk menghapus data dari tabel yang sesuai dengan model. Selanjutnya ada public function distinct. Metode ini mengembalikan nilai untuk kolom tertentu dalam tabel yang sesuai dengan model. Function raw. Metode memungkinkan pengguna untuk menjalankan query SQL langsung dengan parameter yang diberikan. Yang terakhir ada metode function class ID. Ini digunakan untuk mengembalikan ID terakhir yang dimasukkan ke dalam tabel yang sesuai dengan model. Selanjutnya ada route PHP. Class route dalam kode tersebut. Class route dalam kode ini bertanggung jawab untuk mengolah root aplikasi dan memanggil controller dan metodenya sesuai dengan URL yang diminta. Berikut adalah penjelasan beberapa metode yang ada. Ada public function URL. Metode ini digunakan untuk mendaftarkan rute dengan menghubungkan URL, controller, dan metodenya. Rute dapat memiliki parameter opsional yang diindikasikan dengan slice. Metode destruct. Metode ini dipanggil secara otomatis saat objek route. Objek route metode ini digunakan untuk menentukan rute mana yang sesuai dengan URL yang diminta. Selanjutnya ada public function check route. Metode ini memisahkan antara URL dan parameter dan memanggil controller serta metode sesuai dengan route yang terdaftar. Jika jumlah parameter URL cocok dengan jumlah parameter yang diharapkan oleh rute, maka controller dan metode yang sesuai akan dipanggil. Jika tidak sesuai, maka halaman menampilkan 404 not found. Metode dan selanjutnya kita ke model. Kelas ekonomi yang diberikan merupakan turunan dari kelas model. Kelas ini memiliki satu metode yaitu table yang menggantikan implementasi metode table pada kelas induk
model pada metode ini, tabel yang digunakan adalah model ekonomi, ditetapkan sebagai bobot ekonomi. Ini sama dengan nama ini terkoneksi dengan database, makanya nama ininya sama dengan database. Gitu juga dengan yang lain. Dengan cara ini, model ekonomi akan menggunakan tabel bobot ekonomi ketika melakukan operasi seperti select, insert, update, dan delete. Ini semua sama ya, cuman yang membedakan adalah nama bobot, nama tabel. Ini bobot jurusan, bobot minat, bobot nilai, prodi, siswa. Dan semua sama ya, ini isinya daftar prodi, daftar siswa, data, edit siswa. Ini adalah tampilan untuk edit semua daftar. Ya udah, cukup sampai di situ saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.